Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Sulay. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dari dosen pengampu Fakultas SPD MPD. Pengertian: pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk meningkatkan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan untuk menggunakannya. Pengembangan bahasa adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pertama, melalui pengajaran pemasyarakatan, peran media massa dan jalur kepemimpinan. Dua, pengembangan bahasa dilakukan melalui pengembangan kosakata atau istilah, perluasan pemakaian bahasa, pembinaan kepada masyarakat, penelitian bahasa, dan pengembangan melalui media massa. Landasan kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. 1. Sumpah Pemuda, yaitu berbahasa yang satu bahasa Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 15 pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ketiga, Kongres Bahasa Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur. Dua, masih banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan bahasa asingnya. Tiga, belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah dengan benar. Empat, rendahnya kemahiran membaca. Lima, belum memadainya prasarana dan sarana layanan kebahasaan di daerah. Kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. A. Lambang kebanggaan nasional. B. Lambang identitas nasional. C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. D. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. 2. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. A. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. B. Sebagai bahasa pengantar dan dalam dunia pendidikan. C. Sebagai bahasa perhubungan tingkat nasional untuk merencanakan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan kepentingan pemerintah. D. Sebagai bahasa pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sasaran serta bahan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. 1. Penutur asli bahasa Indonesia. 2. Bukan penutur asli bahasa Indonesia. 3. Orang yang masih bersekolah. 4. Orang yang tidak bersekolah. 5. Guru di berbagai tingkat sekolah. 6. Kalangan penggiat komunikasi media massa. 7. Kalangan khalayak bidang industri, perniagaan, penerbit, dan perpustakaan. D. Kalangan karyawan instansi pemerintah dan swasta. 9. Kalangan pengelola agama dan kepercayaan. Kesan dan pesan saya. Kesan, saya kagum dengan Bapak yang telah mengajar kami selama ini karena telah memberikan yang terbaik untuk kami dan mampu meningkatkan motivasi belajar agar lebih giat dan selalu semangat menghadapi sulitnya mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak. Pesan saya, jangan bosan untuk mendidik kami yang kurang dalam ilmu pengetahuan dan sikap yang kurang sopan kepada Bapak. Jadikan kami sebagai motivasi untuk meningkatkan kecerdasan